Selamat datang di Tepian Batang Vision. Kami hadir untuk memberikan Anda rangkuman berita sepekan dari Desa Tepian Batang. Dalam pekan ini, Desa Tepian Batang kembali penuh dengan beragam aktivitas menarik dan inspiratif. Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, menerima piagam penghargaan sebagai juara 1 booth pameran terbaik dalam acara gelar teknologi tepat guna dan pameran produk unggulan tingkat Kabupaten Pasir tahun 2024. Acara ini dibuka langsung oleh penjabat sementara, PJS, Bupati Pasir, HM Syirajudin, SH, MT, di area XMTQ Kecamatan Tanah Grogot pada Senin, 11 November 2024. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas inovasi dan kreativitas Desa Tepian Batang dalam memanfaatkan teknologi tepat guna dan mempromosikan produk unggulan desa. Stand pameran Desa Tepian Batang menampilkan berbagai produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat desa, mulai dari kerajinan tangan hingga produk pertanian yang inovatif. Haji Jaludin menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas penghargaan yang diterima. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh masyarakat Desa Tepian Batang. Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk unggulan desa untuk kesejahteraan bersama, ujarnya. Tepian Batang. Tepian Batang. Ya. Apa ini unggulannya? Unggulannya ada Desa Wisma, ada ini dari Tepian Batang di Ecoprint. Kita sendiri yang buat. Ini pasmina, ini kainnya. Bahannya apa? Bahannya dari biasa ada kain. Penjabat sementara Bupati Pasir, HM Syirajudin, SH, MT, dalam sambutannya mengapresiasi partisipasi aktif desa-desa dalam acara ini. Inovasi dan kreativitas yang ditampilkan dalam pameran ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Pasir. Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pengembangan teknologi tepat guna dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya. Dengan penghargaan ini, Desa Tepian Batang semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk unggulan yang dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk terus berkreasi dan berinovasi demi kemajuan bersama. Pada 12 November 2024, dalam kesibukan rutinnya di kantor, Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, menerima laporan via telepon dari pengurus posyandu di Jalan TMD Prijak, Tepian Batang. Laporan tersebut menyatakan bahwa kondisi pintu di posyandu mengalami kerusakan yang membutuhkan perhatian segera. Tanpa menunda waktu, Pak Kades segera bergegas meninjau langsung kondisi posyandu tersebut. Setibanya di lokasi, Haji Jaludin mendapati pintu posyandu memang rusak dan membutuhkan perbaikan segera demi kenyamanan dan keamanan warga yang mengakses layanan kesehatan di sana. Kami memahami betapa pentingnya fasilitas posyandu bagi masyarakat, khususnya ibu dan anak. Oleh karena itu, kami akan segera mencari solusi terbaik untuk memperbaiki pintu yang rusak ini. Setelah meninjau kondisi pintu posyandu, Pak Kades memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan akan segera dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Tidak hanya itu, sepulang dari meninjau posyandu, Pak Kades juga menyempatkan diri untuk meninjau proyek drainase di Jalan Meranti Desa Tepian Batang. Proyek ini terletak tidak jauh dari jembatan Sungai Seratai dan merupakan salah satu proyek penting untuk mencegah banjir dan meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Pak Kades menyampaikan bahwa proyek drainase ini berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat selesai tepat waktu. Proyek drainase ini sangat vital untuk mengatasi masalah banjir di desa kita. Saya mengapresiasi kerja keras tim proyek dan berharap masyarakat dapat bersabar menunggu penyelesaian proyek ini, tambahnya. Sampai situ aja. Iya. Iya. Oh, cuma sampai sini aja ya. Iya. Berita selanjutnya, pemerintah Desa Tepian Batang, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, menggelar sosialisasi program penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS pada Selasa, 19 November 2024 di ruang rapat kantor Desa Tepian Batang. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Tepian Batang mengenai manfaat dan cara penggunaan BPJS yang dapat diakses secara gratis berkat adanya program subsidi dari berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Ibu Ati dari Dinas Kesehatan yang hadir bersama kita nanti akan memberikan informasi tentang katanya kurang sabar, yang disuruh sudah diajari, oh ini cara ngeceknya seperti ini, nanti sudah. Acara sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin, SE, MM, dan menghadirkan Ibu Alfrianti Al-Kalalembang, SKM, MK sebagai narasumber dari Dinas Kesehatan. Dalam paparannya, Ibu Alfrianti menekankan pentingnya pemahaman masyarakat dalam mengurus BPJS dan memastikan bahwa tidak ada biaya premi yang membebani karena telah ditanggung oleh pemerintah. Pak Kades Haji Jaludin juga menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kesehatan yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi warga, dan sosialisasi BPJS ini adalah salah satunya, tegas Pak Kades. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang antusias mendengarkan penjelasan dan berdiskusi langsung dengan narasumber. Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat Desa Tepian Batang dapat lebih memahami dan memanfaatkan program BPJS dengan optimal. Berita selanjutnya, pemerintah Desa Tepian Batang untuk yang kesekian kalinya, sukses menggelar acara nonton bareng, nobar, pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia kontra Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 18 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Acara ini diadakan di teras kantor Desa Tepian Batang dan dihadiri dengan penuh antusiasme oleh masyarakat setempat. Dengan semangat kebersamaan yang tinggi, warga Desa Tepian Batang berkumpul sejak sore hari. Pemerintah desa telah menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, mulai dari kopi hangat, makanan ringan, hingga nasi goreng gratis yang disajikan untuk semua yang hadir. Acara nobar kali ini tidak hanya sekedar menonton pertandingan, tetapi juga menjadi momen berharga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Teriakan semangat dan sorak-sorai terdengar riuh saat tim Garuda berhasil mencetak gol pertama. Atmosfer semakin meriah ketika Indonesia menggandakan keunggulan, membawa kemenangan dengan skor akhir 2-0 melawan Arab Saudi. Pak Kades, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan rasa bangganya atas dukungan luar biasa dari masyarakat. Ini adalah bukti cinta dan dukungan kita terhadap tim nasional. Kemenangan ini tidak hanya milik para pemain, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga Desa Tepian Batang, ujarnya dengan semangat. Tidak hanya pertandingan yang memukau, kebersamaan dan kekompakan warga dalam mendukung tim Garuda memberikan warna tersendiri pada acara ini. Anak-anak hingga orang dewasa ikut merasakan euforia kemenangan yang membawa kebanggaan bagi seluruh desa. Dengan kemenangan ini, diharapkan semangat juang tim nasional Indonesia terus berkobar, dan acara nobar di Desa Tepian Batang dapat menjadi tradisi yang terus berlanjut dalam mendukung perjuangan tim kebanggaan kita. Berita selanjutnya, dalam upaya memperkuat kewaspadaan terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat memengaruhi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Grogot, sebuah rapat penting digelar di kantor Desa Tepian Batang. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, diantaranya Muhlas, Kasih Trantip Satpol Pamong Praja Kabupaten Pasir, Haji Dakran sebagai Ketua Forum Kewaspadaan Dini, FKDM, Kecamatan Tanah Grogot, serta Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin. Rapat yang dilaksanakan pada 12 November 2024 ini, bertujuan untuk memaksimalkan peran FKDM dalam mendeteksi potensi masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Haji Jaludin, Kepala Desa Tepian Batang, mengungkapkan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait dalam menciptakan situasi yang kondusif. Forum Kewaspadaan Dini harus bisa lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi segala bentuk ancaman yang mungkin timbul di wilayah kita. Dalam kesempatan tersebut, Haji Dakran sebagai Ketua FKDM Kecamatan Grogot menekankan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dengan mendeteksi potensi ancaman lebih dini. Selain mengidentifikasi ancaman, FKDM juga harus mampu menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan yang bisa mengganggu stabilitas di tingkat desa, jelasnya. Muhlas, Kasih Trantip Satpol Pamong Praja Kabupaten Pasir, juga memberikan dukungannya terhadap keberadaan FKDM di tingkat kecamatan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah,
FKDM, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan. Kami akan terus mendukung upaya-upaya FKDM dalam mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan solusi terbaik untuk mengatasinya, ungkap Mukhlas. Dengan adanya kerjasama yang solid antara masyarakat dan aparat pemerintah, diharapkan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah Kecamatan Grogot, khususnya di Desa Tepian Batang, dapat terdeteksi lebih awal dan diatasi dengan cepat dan tepat. Berita selanjutnya, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pilkada, serentak pada 27 November 2024, pemerintah Desa Tepian Batang menggelar pelantikan dan bimbingan teknis, BIMTEK, bagi 70 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS. Acara ini dilaksanakan pada Selasa, 12 November 2024, di halaman kantor Desa Tepian Batang. Acara dipimpin langsung oleh Sekretaris Desa Tepian Batang, Rahmanda Putra, bersama Ketua KPPS Desa Tepian Batang, Bapak Ponirin. Dalam sambutannya, Rahmanda Putra menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Anggota KPPS memiliki peran krusial dalam memastikan kelancaran dan kredibilitas pemungutan suara di desa kita. Oleh karena itu, pelantikan dan bimbingan teknis ini diharapkan dapat mempersiapkan saudara-saudara sekalian untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, ujarnya. Bimbingan teknis ini memberikan penjelasan detail terkait tata cara pemungutan suara, pengisian formulir, serta penanganan masalah yang mungkin terjadi di tempat pemungutan suara, TPS. Materi ini disampaikan oleh narasumber berpengalaman yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK. Sebanyak 70 anggota KPPS yang dilantik akan bertugas di 10 tempat pemungutan suara, TPS, yang tersebar di Desa Tepian Batang. Setiap TPS akan diisi oleh 7 anggota KPPS, sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum, KPU. Ketua KPPS, Ponirin, menekankan pentingnya koordinasi dan kekompakan antara anggota KPPS. Kita harus bekerja sama dengan baik untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dapat mencederai proses demokrasi ini. Semua prosedur harus dijalankan sesuai aturan, ucapnya. Pelantikan dan BIMTEK ini berjalan lancar dan diakhiri dengan doa bersama untuk kelancaran pilkada di Desa Tepian Batang. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pilkada di Desa Tepian Batang dapat berjalan aman, tertib, dan sukses. Demikian berita dari Tepian Batang Vision. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Ikuti terus seputar informasi dan kegiatan seputar Desa Tepian Batang, dengan cara like, subscribe dan aktifkan notifikasi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Apabila ada kegiatan dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat atau adanya pungli di sekitar lingkungan Desa Tepian Batang, jangan biarkan hal ini terjadi. Segera laporkan kepada kami. Hubungi hotline pengaduan di call center 110 Polres Pasar atau laporkan melalui Babinsa Tepian Batang, Serka Agus Dewanto di nomor 085247920575. Anda juga bisa menghubungi Kepala Desa Tepian Batang, Haji Jaludin SI, MM, di nomor
085215735053 atau Babin Kamtibmas Desa Tepian Batang. Brigpor Alvando Sembiring di nomor 081257446472. Bersama, kita bisa menjaga Desa Tepian Batang tetap aman dan nyaman untuk semua.